Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu kita Damai Nusaku yang kali ini disiarkan secara langsung. Kembali kami hadir dari Taman Sri Baduga Situ Bulet, Purwakarta, Jawa Barat. Pemirsa yang dirahmati Allah, tema yang bakal kita angkat untuk episode kali ini sangat menarik sekali, yaitu Islam dan Peradaban Nusantara. Kita akan menyaksikan bahwa nilai-nilai Islam begitu mudahnya diterima oleh penduduk Indonesia. Nah, lantas pertanyaannya, bagaimana mungkin Islam masuk hampir tanpa perlawanan di negeri ini? Inilah yang nanti kita akan mencoba untuk gali lebih dalam lagi bersama guru-guru kita. Di antaranya adalah Kiai Haji Jujun Junaidi, Kiai Syarif Rahmat, dan kemudian juga ada saudara kita. Assalamualaikum, Kiai Dedi Mulyadi. Apa kabar, Kiai? Waalaikumsalam. Sampurasun gitu. Alhamdulillah. Terima kasih. Dan yang sangat luar biasa, kalau biasanya Anda sering menyaksikan Indonesia Lawyers Club, kali ini Bang Ridwan Saidi hadir dalam Damai Indonesiaku. Assalamualaikum Ustaz. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Kita akan mencoba gali tentang Islam dan Peradaban Nusantara. Nah, sebenarnya pertanyaan untuk Kang Dedi, apa pentingnya sih kita kembali mengangkat tema seperti ini? Sangat penting, karena kan kita ini membangun negara, menata negara, termasuk konstitusinya, ingin membangun sebuah sistem negara yang memiliki perilaku peradaban. Karena memiliki perilaku peradaban, maka negara kita harus memiliki basic yang kuat. Ya, basic peradaban itu adalah kebudayaan. Nah, kalau bicara basic peradaban kebudayaan, maka kita pasti bicara tentang sejarah panjang bangsa kita. Nah, yang sering berkembang hari ini adalah di mana-mana perdebatan, konflik pemikiran antara pikiran kebudayaan dengan pikiran agama, khususnya Islam. Nah, saya memiliki pandangan tidak usah ada konflik antara agama dengan kebudayaan Indonesia. Misalnya saya orang Sunda dengan kebudayaan Sunda. Kenapa? Karena secara substansial orang Nusantara ini, orang Sunda, orang Jawa, dan orang manapun di seluruh Nusantara itu sudah memiliki basis Islam universal. Secara substantif mereka sudah memiliki perilaku keislaman. Artinya tidak harus untuk mempertentangkan antara kedua unsur ini. Tidak mesti dipertentangkan, karena selama ini yang dipertentangkan itu sebenarnya bukan substantif, tetapi yang dipertentangkan itu adalah kebudayaannya. Kita ini tidak bisa memisahkan mana agama, mana kebudayaan. Nah, bagi saya Islamnya Islam Purwakarta, Islam Sunda, Islam Tatar Sunda, gitu kan. Kebudayaannya kan tidak mesti kebudayaan Arab. Barangkali bisa kebudayaan Sunda. Mungkin bisa kita tegaskan bahwa budaya itu justru adalah unsur-unsur daripada ad-din itu, agama itu sendiri. Nah, budaya itu kan lebih pada aspek nilainya. Misalnya ketika orang pakai baju, nilainya kan bagaimana menutup aurat. Bentuk bajunya, warna bajunya disesuaikan dengan 4 hal. Mataharinya, airnya, udaranya, dan anginnya. Sananya profesinya. Kenapa orang Sunda banyak pakai baju yang yang longgar gitu, warnanya hitam? Karena mereka profesinya kebanyakan petani. Diperlukan langkah yang cepat, harus bisa naik kelapa, melewati sungai. Kan tidak mungkin pakai gambus. Betul. Kemudian Bang Ridwan, jadi artinya kita tidak mungkin harus ada istilah Arabisme di sini, bahwa Islam benar terlahir dari Arab, dari Jazirah Arab. Ketika menyeberang dari sana dan sampai di Indonesia, intinya adalah kita mengindonesiakan gitu, artinya gitu. Islam yang Indonesia, seperti itu, Bang Ridwan. Kalau kita lihat di Tatar Sunda fakta yang tidak bisa kita bantah, ada gunung bernama Gunung Masigit. Itu udah selesai ya. Kalau kita udah bicara tahun berapa Islam masuk ke Sunda, Gunung Masigit itu kapan dikasih nama? Bisa dijelaskan itu? Ya, itu artinya begini. Artinya sudah agak lama. Mungkin yang lebih masif itu ketika kedatangan orang-orang Campa. Orang Campa dibilang Melayu karena dia beragama Islam. Di sini kampung Cempaka terlalu banyak di Tatar Sunda. Ada Gunung Cempaka. Nah, mereka inilah yang mendapatkan Islam dari orang-orang Malabar. Orang-orang Malabar ini mempunyai persamaan 400 kosakata dengan orang-orang Cempaka. Orang-orang Malabar ini diterima di sini. Ada Gunung Malabar, ada Malabar Pintu, ada Kacamatan Malabar di Garut. Jadi kalau kita lihat dari toponim, ada nama tempat bangsa-bangsa lain di sini. Nah, itu berarti dia dekat dengan kita. Kita masuk kepada Islam di sini. Penyebaran Islam di Tatar Sunda itu melalui lembaga yang dinamakan Langgar, yang kita katakan sekarang Musala. Karena Langgar itu adalah awalnya untuk tempat di kampung itu untuk temu ramah, makan. Nah, kemudian orang-orang Campa itu memulainya dengan
sebelum makan kita sembahyang atau setelah makan kita sembahyang. Nah disitulah menyebar. Jadi tidak ada central figure. Jadi tidak pernah ada di Tatar Sunda ini orang yang beragama Buddha. Tidak pernah ada di Tatar Sunda ini orang yang beragama Hindu. Tidak ada hubungan Hindu dan Buddha dengan Tatar Sunda. Yang ada hubungan adalah tauhid, monoteism. Kalau monoteism itu adalah memang orang Sunda bilang Gusti, orang Sunda bilang Pangeran, orang Betawi bilang yang di atas. Sebelum dia mendapatkan agama Islam mulai pada sekitar abad 13. Jadi itu wilayah terminologi bahasa istilahnya di situ. Tapi kemudian catatan yang umum yang kita kenal bahwa Islam datang bersama para pedagang dari Gujarat saat itu. Nah, mungkin bisa dikoreksi apakah benar seperti itu? Barangkali saya harus bertanya orang Gujarat dagang apa gitu. Karena itu adalah negara miskin, tandus, gersang. Dan Gujarat adalah tribe, suku yang tidak ada domain. Jadi dia dagang apa? Yang setahu saya dia adalah Sergeant of Fortune, tentara bayaran. Jadi karena itu di sini Islam memang datang dari sesama bangsa Melayu. Karena kalau kita bicara mengedarkan agama, itu bahasa apa yang dipakai? Masya Allah. Saya maaf ya, saya membantah Cheng Ho menyebarkan agama. Dia kalau orang Cina, nggak mungkin dia menyebarkan agama dalam bahasa Cina. Jadi itu kita harus dudukkan dulu. Islam disebarkan di sini di Nusantara dengan bahasa Melayu. Mungkin Cheng Ho datar pada sektor tertentu di Semarang pada saat itu, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Cheng Ho itu kan datang pada 1403 sampai 1411 itu untuk kontrol armada dagang, tidak untuk urusan dakwah datang ke sini. Jadi kita di sini di Tatar Sunda pada umumnya itu adalah langgar, sehingga Buyut Nyai Dawit di dalam syairnya Sang Hyang Siksa Kandang Karesian 1518 dia mengatakan kaum muslimin ini adalah kaum melanggar. Kang Deddy, artinya tadi bisa dikatakan betapa mudahnya Islam masuk di negeri ini karena dari awal nilai-nilai itu sebenarnya sudah ada dari awal. Ya karena nilainya sudah ada, maka ketika masuk energinya kan menjadi sama. Karena energinya sudah sama, ya sudah memiliki persamaan, kemudian membangun komunitas. Mungkin yang terjadi adalah perubahan-perubahan culture berikutnya yang saling mempengaruhi. Ini kan yang harus dipahami kan. Nah kemudian yang tadi bicara ada dua hal yang Pak Babe Ridwan sampaikan. Yang pertama langgar. Nah langgar ini masuk juga dalam bahasa orang Sunda Baru kan. Jadi mananya apa? Artinya tidak boleh dilanggar. Artinya tidak boleh dilanggar itu ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan dilanggar, gitu kan? Harus ada larangan, harus dijaga. Artinya tempat yang penuh dengan aturan larangan, karena itu tempat suci. Itu yang pertama. Yang kedua masjid. Nah, masjid itu orang Sunda bilang sama ibunya tuh emak. Emak itu artinya ibu. Kalau ada masjid berarti orang Sunda menganggap masjid itu adalah rumah atau ibu, dan orang Sunda seringkali memahami Tuhan dengan bahasa yang ibu. Misalnya bilangnya Sunan Ambu, ibu. Kenapa? Karena Tuhan Islam yang ada di Tatar Sunda dan di Tatar Nusantara ini adalah Islam kasih sayang. Karena Islam kasih sayang, maka Islam ibu yang diajarkan, bukan Islam perang. Itu ya kan tokoh yang terkenal justru di pewayangan Sunda itu kan Semar. Ya kan? Semar itu adalah bahasa Swahili Afrika Barat. Yang mananya? Itu artinya adalah ahli bercerita. Masya Allah. Jadi kita lihat ya kan barangkali Semar lebih tersohor dari Gatot Kaca di Tatar Sunda. Dan yang menarik Semar ini sosok laki-laki yang bentuknya perempuan. Oh gitu ya. Lihat badannya kan gendut. Ke atas, ke depan, kayak orang yang jambul, Pak. Ya, dia kayak orang yang lagi hamil. Baik. Ya kan jalannya gemulai, Baik, Kang Deddy dan Babe Ridwan, artinya ini semacam, kalau saya katakan semacam puzzle, remahan-remahan sejarah yang memang harus dikumpulkan dan diterjemahkan ulang. Insya Allah ini kita doakan bersama. Bang Ridwan lagi menulis sebuah buku sejarah ya tentang masuknya Islam di tanah Sunda. Nah, kita doakan bukan cepat selesai, dan insya Allah nanti kita akan mencoba untuk membahas lebih dalam lagi tentang Islam dan peradaban Nusantara. Tentunya masih bersama kami Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku. Tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Bang Ridwan tentang banyak sekali nama-nama yang diadaptasi di tempat ini, yaitu tentang masuknya Islam di Nusantara. Kita akan lebih dalam lagi bagaimanakah sesungguhnya wajah Islam di Nusantara. Kiai Sarif akan memaparkan pada kita. Silakan, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha darama. Pemirsa kaum dangu sadayana, lupa malah bahasa Sunda terus ini. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, para pemirsa Damai Indonesia dimanapun Anda berada,
khusus saudara kami Kang Dedi, juga teman-teman semua. Batu cincin yang ada di tangan saya ini adalah karya final dari salah seorang bupati di Sumatera, salah seorang wali kota, jelasnya wali kota Lubuk Linggau. Ketika saya kemarin silaturahim ke sana, beliau menghadiahkan ini. Saya renungkan, oh berarti damai Indonesiaku hari ini temanya batu cincin. Orang yang tidak tahu menganggap bahwa batu cincin ini seperti ini dari awalnya, padahal jadinya batu cincin seperti ini setelah melalui proses yang panjang. Dipisahkan ia dari kumpulan leluhurnya, berinteraksi dia dengan gurinda, bergaul ia dengan air, bergaul, terakhir dia digosok dengan serbuk intan, dan terakhir setelah dia patut layak dipersembahkan kepada orang banyak, dia pun diikat dengan aloi, dan setelah itu baru boleh dia bertemu dengan aku. Seringkali orang bertanya tentang umat Islam Indonesia, kenapa umat Islam Indonesia melakukan ini sedangkan Rasul tidak melakukannya? Mengapa umat Islam mengerjakan ini sedangkan para sahabat tidak ada contohnya? Mas, pertanyaannya salah. Kalau engkau ingin bicara Islam yang rahmatan lil alamin, rubah pertanyaannya. Mengapa Islam yang seperti ini gening jadi kieu? Jelas apa tidak? Kan tadinya seperti ini, kenapa sekarang menjadi seperti ini? Kan tadinya cuma bongkahan batu yang ada di Bungbuang, kenapa sekarang menjadi batu cincin seperti ini? Jadi engkau jangan bertanya, kenapa kok di sini ada batu cincin, padahal aslinya nggak ada batu cincin. Pertanyaanmu yang salah. Jelas? Misalnya, Islam di Indonesia, kalau ada orang yang sedang hamil 4 bulan salametan baca Quran, 7 bulan salametan baca Quran. Pertanyaanmu jangan begini, kenapa umat Islam Indonesia selamatan sedangkan Rasul tidak, sedangkan sahabat tidak, ulama tidak? Pertanyaannya jangan seperti itu, Mas. Bagaimana bisa terbentuk ada selamatan 4 bulan 7 bulan di Indonesia padahal mereka beragama Islam? Kalau pertanyaannya itu pasti enak, biarkan para ulama menjawab. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. Ujung ayat. Falamma askolat, ketika seorang istri telah berat kandungannya. Apa yang dimaksud dengan berat itu? Dua tafsirnya. Tafsir yang pertama yang dimaksud dengan berat adalah sanafruhu lakum ayyuhats tsaqalan. Ketika wujud manusia telah sempurna, beres tubuhnya, ada ruhnya. Berapa bulan? 4 bulan. Tafsir askolat berarti yang dimaksud adalah 4 bulan. Tafsir yang kedua, falamma askolat, ketika kandungan telah sempurna, kalau lahir dia sudah sehat, wujudnya sehat. Berapa bulan? Telah berat kandungannya secara fisik adalah 7 bulan. Berarti yang diperintahkan dalam ayat ini adalah 7 bulan. Perintahnya apa? Da'awallaha rabbahuma,
Suami istri berdoa kepada Tuhan mereka, la in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Ya Allah, jika kau berikan anak ini baik, niscaya kami termasuk orang yang bersyukur. Ayat ini memerintahkan supaya kita berdoa saat istri kita sedang hamil yang berat. Kapan beratnya? 4 bulan dan 7 bulan. Kalau begitu dipindahkan ku bahasa Sunda, 4 bulan berdoa kepada Allah, salamatan 4 bulan. 7 bulan berdoa kepada Allah dengan baca Quran, salamatan 7 bulan. Islami apa tidak? Islami apa tidak? Tapi itulah wajah Indonesia. Kondisi Kuwait tidak ada, pindah we maneh ke Kuwait hese-hese teuing. Betul apa tidak? Gitu aja kok. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Quran mengatakan, wa fil ardi qit'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwanun ghayru sinwani yusqa bima'in wahid wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul inna fi dhalika laayatin liqaumin yaqilun. Di bumi ini ada kawasan yang saling berdampingan, tapi beda tanahnya. Makanya manusia ini miniatur bumi. Apa yang ada di bumi ada pada manusia. Nanti hubungannya dengan ilmu dukun belakangan, ya sabar dulu. Hujan jatuh dari langit yang sama, jatuh di kawasan yang berbeda, pasti munculnya beda. Begitu hujan jatuhnya di Timur Tengah, tumbuhnya pohon korma. Jatuh di Palembang yang panen, jatuhnya di Sleman yang panen, Salak Pondok. Jatuhnya di Brebes yang panen, jatuhnya di Malang yang panen. Airnya sama, munculnya beda. Kenapa? Kawasannya berbeda. Begitu juga Quran, jatuh di Timur Tengah kayak gitu potongannya, jatuh di Sunda model kieu potonganana, jatuh di Jawa kayak gitu potongannya. Biarkan keragaman penampilan, tapi sebenarnya seluruh penampilan ini adalah disirami oleh Al-Quran yang sama dari Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, setiap negeri tentu punya karakteristik hidup, punya tradisi, punya budaya, dan punya alam yang mempengaruhi karakteristik tadi. Alangkah tidak bijaksananya kalau di Indonesia membuat cerita hanya onta, sebab eueuh onta di dia mah. Saya tidak akan manggil ajengan Jujun dengan Syekh, tidak akan, sebab dia bukan orang Arab. Betul apa tidak? Sudah bagus ada kiai, ada ajengan, ada tuan guru, sudah bagus. Dan alangkah baiknya kalau suatu saat yang namanya ajengan lebih dihargai daripada syekh. Sebab itu bukan punya kita, merek batur. Jelas apa jelas? Tidak bermaksud menghina, tidak ya, biarkan kami dengan kekayaan kami. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para wali datang di negeri ini, para dai datang di negeri ini, bangsa ini telah punya budaya. Budaya itu gelas. Ketika seseorang yang bijaksana datang di satu daerah, dia menemukan sebuah gelas dengan isi apapun, dia tidak akan menghancurkan gelasnya, melainkan buang isinya, ganti isi yang baru. Budaya ini sudah ada. Kalau ada orang meninggal dunia, bangsa Indonesia telah selamatan 3 hari, ada 7 hari, 40 hari, 100 hari, setahun, 1000 mendak. Ini budaya, bukan agama. Bahwa yang menggunakannya saat itu beragama yang berbeda dengan Islam, yes, rebut gelas ini, beli gelasnya, kita pakai buat jualan Al-Quran. Maka ketika datang para wali, gelas budaya tadi tidak dibuang, 3 harinya tetap dipertahankan. Kemudian apa? Diganti yang tadinya wae wandel kendel bandel ngandel sak jaban kikis sak jeron kikis, diganti dengan Al-Fatihah. Sampai hari ini selamatan 3 hari 7 hari yang mengadakan umat Islam yang dibaca Al-Quran. Membaca Al-Quran perintah Allah dan Rasulnya. Ini adai basan di syarak basan di kitabullah. Datang di Indonesia para wali, sudah ada wayang ramai banget.
Dibikin wayangnya oleh Kanjeng Sunan Kalijogo dengan cerita yang lebih indah. Bikin cerita yang namanya negara Astino, rajanya itu Suyudono, kerjanya makanin rakyatnya. Loh, ini apa? Ada artinya. Astina artinya negara Asyaitona. Asyaitona itu apa? Rajanya itu Suyudono, suudzon, saling buruk sangka. Kerjanya apa? Saling memangsa rakyatnya sendiri, satu dengan yang lain saling mencurigai, institusi satu dengan yang lain saling melaporkan dan saling menangkap. Ini negara sudah jadi negara Asyaitona. Jelas apa jelas? Hebatnya wayang golek apa? Dewa yang selama ini dipuja-puja diciduan ku si cepot mah. Ini artinya apa? Kesetaraan dalam kehidupan, bahwa bangsa ini tidak boleh diperbudak oleh bagian yang lainnya. Jelas apa jelas? Datang lagi cerita Aji Soko. Aji Saka meninggalkan rumahnya dengan senjata yang di rumah. Dia titip, Sidoro, aku menyang lungo. Ngerti nggak? Aku mau berangkat buru-buru ke tengah hutan, ku tinggalkan senjata di rumah ini. Siapapun yang meminta senjata ini, jangan kau serahkan, kau pertahankan sampai titik darah penghabisan. Semua ndauh, mangga. Berangkatlah, ternyata di tengah lapangan Aji Soko menemukan masalah, dia butuh dengan senjatanya. Lalu dia kirim Sembodo, pulang ambil senjataku, bawa ke sini. Jangan sampai lambat, waktunya singkat, segera ambil. Berangkatlah Sembodo ke tempat itu. Pas mau ngambil senjata, yang pegang senjata di rumah dia ingat pesen Aji Soko, jangan sampai diserahkan ini senjata siapapun. Ayo mau ngemuk gajah metakwa ini saharapan. Yang datang mengambil kekeh maksa mau ngambil, yang datang mempertahankan kekeh mempertahankan. Apa yang terjadi? Aji Soko weling nang abdi Sitara, sapa wae njaluk keris aja diulungna, nanging lali utusan karo Sembodo, dadi Pancagara tinulis aksara Jawa. Ana Caraka jare iku ana utusan, Datasawala utusane padha gerengan, padha jayanya padha sakti lan digdayane, monggo pertama wekasane kalibatange. Ini dua-duanya adalah pejabat pemerintah, dua-duanya penegak hukum, tapi sang penegak yang di atasnya ketika memberikan instruksi tidak tuntas, berkelahilah antara KPK dengan Kapolri. Apa yang terjadi? Begal di mana-mana. Di atas 200 juta jiwa, terdiri dari banyak suku bangsa. Ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Padang, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. Di atas 200 juta jiwa penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Belum lama ini saya mendengar ada teman yang bicara di TV bahwa menggunakan batu cincin itu musyrik.
Begini, mau bahas batu cincin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, kana khatamu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam min warik wa kana fassuhu habasyian. Cincin Rasulullah itu terbuat dari perak dan matanya terbuat dari batu akik Habasyi. Hadis sahih riwayat Muslim. Payu tukang batu cincin gini iki. Jadi saya pulang harus bawa bung-bulang nih Kang Deddy. Aing cadu tuh diberi aing mah. Dulu orang tua kita tahu benar Kang Deddy cocoknya batu cincin apa? Tahu mereka? Musyrik? Tidak. Pak Camat cocoknya apa? Batu ini musyrik? Tidak. Kenapa? Lihat kapsul. Tahu kapsul? Kapsul itu isinya kita hanya melihat kapsulnya, dalamnya itu dedaunan yang telah dihancurkan, ada sambiloto, ada kumis kucing, ada telingo bangle, dihancurkan, dimasukkan ke dalam kapsul. Nah, batu cincin ini adalah kapsul yang di dalamnya terbangun macam-macam unsur yang ada di alam ini. Ketika batu cincin tertentu dengan unsur tertentu, maka dia akan memiliki khasiat yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh benda lain. Ketika berinteraksi dengan badan manusia, dia akan menimbulkan kerjasama yang efektif kalau cocok dengan auranya. Kalau tidak cocok, maka dia akan bertentangan dan merusak bagi pemakainya. Musyriknya di mana? Jelas apa tidak? Tidak ada kemusyrikan, ini alam. Yang musyrik itu kalau disembah, wah saya kalau nggak ditolong sama batu ini nggak akan beres saya. Pokoknya gitu mah. Jadi kita menggunakan batu cincin ini hanya sekedar apa? Satu, dia juga bisa menggembirakan hati kita. Kita lihat indah banget. Kalau indah, pasti jiwa kita tegar dan gembira. Kalau gembira, keluar energi positif, bisa melawan penyakit tanpa bantuan dari luar. Ini pasti tukang batu ya. Masalahnya kita ketemu dengan orang-orang yang tidak senang dengan batu, tapi akidahnya kepala batu. Apa maksud kepala batu? Tidak mau mendengarkan omongan orang lain. Betul apa tidak? Gak ada masalah. Sayangnya keahlian orang tua kita dulu, keahlian leluhur kita dihubungkan dengan ayat Quran. Musyrik karena percaya dalam batu itu ada khasiatnya. Dari mana musyriknya? Seketika sekarang sudah bubar orang tua kita, tidak jualan batu lagi. Muncul liontin dari Korea, datang terapi batu giok. Kenapa kalian tidak bilang musyrik pada mereka? Ketika bangsa Indonesia menggunakan akar bahar supaya sehat badannya, musyrik. Sekarang muncul bioenergi buatan Yahudi. Kenapa kalian beli dan tidak bilang musyrik? Di mana keadilan, saudara-saudara? Oleh karena itu, yuk bangsa Indonesia, banyak kekurangan kita dalam beragama, tapi saya menginginkan mereka yang belum mengerti benar agama jangan kesusu. Setuju? Ustadz jangan kesusu. Bupati jangan, Mas Agung jangan. Kayak orang pacaran aja kesusu. Artinya sabar, sabar. Ingat gak? Habis belum? Sudah habis, Kiai. Oh ya sudah. Pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema yang amat sangat menarik sekali, yaitu Islam dan peradaban di negeri ini. Seperti yang kita saksikan, guru kita saat ini Kiai Jujun berceramah menggunakan pakaian adat Sunda. Nah, buru-buru kita mengatakan sering kalau orang mengatakan memakai baju apapun itu tidak Islami. Benarkah demikian? Bukankah tadi dijelaskan bahwa Islam sesungguhnya adalah esensinya, bukan pada bungkusnya? Itulah yang akan dijelaskan oleh guru kita Kiai Jujun. Silakan, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Sudah dapat ilmu banyak dari awal. Luar biasa nih hari ini Damai Indonesiaku. Sebenarnya kalau awalnya panjang, tengahnya panjang, mestinya ekornya panjang, nantinya ikan kumpai namanya. Mestinya kalau depannya panjang, tengahnya panjang, belakangnya mestinya pendek. Saya tinggal doa mestinya. Tapi saya ditantang tadi untuk bicara tentang bagaimana sebenarnya Islam isi, Islam esensi.
bukan Islam simbol. Hari ini saya ingin membuktikan bahwa hari ini saya adalah salah satu penceramah dari Sunda, dan saya pakai bajunya pakai baju Sunda. Kenapa? Apakah tidak boleh? Boleh. Esensi pakai baju adalah nutup aurat dan bersih dari najis. Orang Sunda itu suka naik pohon kelapa, yang di Arab gak ada pohon kelapa. Jadi orang Arab tuh karena banyak gitu kan, debu gitu, naiknya naik mobil. Ya kalau pakai jubah keren. Kalau di kita naik ke sawah pakai jubah, oh gimana? Maaf, tidak melecehkan, tidak, awas. Ini kita bicara Islam esensi. Tak gitu kan pakaian Nabi, wajar. Rasulullah pakai bagian begitu karena lahirnya di Arab. Saya tidak tahu kalau Rasulullah lahir di Pekalongan, mungkin pakai batik. Saya bukan nyuruh ketawa, bukan melecehkan, mengajak berpikir supaya kita tidak berbuat simbol. Jadi yang ada adalah bukan islamisasi, tetapi yang ada yang pakai bahasa Arab itu Islam, yang bukan pakai bahasa Arab bukan Islam. Jadi orang teriak-teriak di lapangan Arab sana, teriak hidup Persib karena dengan bahasa Arab Islam, begitu kan? Itu yang harus kita pikirkan. Hari ini saya memakai baju ini karena Allah di ayat tadi diawali, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ingat, ayat ini menjelaskan, awalnya bicara tentang semua penduduk di muka bumi yang bertebaran, yang Allah jadikan dari laki-laki dan perempuan, kemudian Allah jadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Karena saling mengenal pasti ada yang asing, awalnya tidak kenal, kemudian saling mengenal. Bagaimana ada Sunda dengan adat Jawa, ada Jawa dengan adat Batak, ada Batak dengan Ambon, dan banyak lagi yang lainnya. Tadi kata Ki Syarif, kalau sudah kenal, tidak perlu kita kemudian bicara lagi tentang kamu harus ikut saya, bajunya harus begini. Isinya saja yang penting. Begitu. Karena di akhirnya Allah menutup ayat itu dengan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di mata Allah bukan yang mancung, bukan yang pesek, bukan yang mancung, bukan yang astagfirullahaladzim. Kenapa tunjuknya ke saya semua? Bukan yang jangkung, bukan yang putih, bukan yang ya Allah ka saya kabeh. Tapi apa yang dilihat oleh Allah? Isinya. Siapa yang paling bertakwa, itu yang mulia di mata Allah. Bilal yang hitam masuk surga, Abu Jahal yang mancung neraka. Tolong ini dicamkan dan difahami. Allah seperti itu. Makanya saya bahagia tadi dengar Pak Kang Haji Dedi Mulyadi, Pak Ridwan Saidi, kemudian Kiai Syarif sudah jelas bicara. Jangan sampai ribut kemarin, wah saya nikahan karena anak bungsu mau disawer, ribut karena yang laki-lakinya nggak boleh. Itu sawer nggak ada dari sononya, padahal bukan nggak ada dari sononya, lu belum ke sono. Ribut rame, akhirnya karena ribut hampir bubar tuh hajatan. Bayangkan tamu pada banyak, ini berantem. Masa yang satu kawin suami istri, bapaknya cerai gara-gara sawer? Kan apa ya, anaknya dikawinkan, bapak dan ibunya cerai gara-gara sawer. Luar biasa, agama macam apa ini? Akhirnya saya ambil mic, saya bilang, kalau mencari hadis tentang nyawer panganten sampai kepala botak nggak bakalan ada hadisnya. Kalau nyari ayat Al-Quran tentang nyawer panganten sampai ubanan itu kepala, tidak akan ada hadisnya. Tapi ini adalah sesuatu yang baik. Tradisi orang Sunda, bapaknya ingin mewasiatkan sesuatu pada anaknya, ingin memberikan pepatah pada anaknya melalui seni. Yang berkeseniannya adalah pengawi, adalah yang nyanyinya, yang nyindennya, yang nyawernya. Kemudian dia juga ingin sodako, sodakonya 1 permen, coba ambil sama anda, buka makan. Uang ambil, jajankan, pakai jajan. Itu ada berasnya, biarkan itu sodako buat hewan juga. Kan ada ayam, masa kamu dapat duitan permen, ayam dibiarkan?
Islam begini longgar, nggak akan ada ribut. Ini mah gara-gara beda bacaan saja ribut. Yang satu Allahu Akbaru kabiro, yang satu Allahumma ba'id baini, ribut bikin masjid dua. Pulang pergi, padahal masjidnya yang dekat itu bukan teman saya, itu masjid gua. Bagus gitu yang begitu. Bukankah Rasul menyebut orang yang tidak tahu, yang tidak baik dengan tetangganya, lebih dari 3 hari sholatnya tidak akan diterima? Begitu kata Rasul. Subhanallah ya. Makanya Sunda luar biasa. Masih ada waktunya. Saya Sunda luar biasa. Di Sunda hati ini, ya, tadi kan in atqakum indallahi atqakum. Kata Nabi, takwa itu adanya di sini. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Di mana? Di qalbu. Orang Sunda menyebut hati itu adalah mana. Betul? Hati itu orang Sunda nyebutnya mana. Mana itu bukan hanya organ tubuh, tapi artinya juga memanah. Kalau ngomongnya memanah, berarti memanah itu mencapai sesuatu, ada target, ada tujuan. Set, bukan susuan, ada tujuan. Saking cepat saya biar tujuan jadi susuan. Set, memanah. Di sana ada yang dipanah, ada tujuan. Mau diteruskan nih? Hah? Ya, baik, selanjutnya Bu. Bu, masih semangat? Baik, baju-bajunya yang penting secara syar'i menutup aurat. Itu yang penting. Ya, dan bersih dari najis, betul? Karena kita harus sholat. Oke, bajunya macam-macam silakan, tapi ibu syar'inya saja yang sesuai dengan apa yang disebut jilbab itu. Bapak-bapak mau kampret boleh, mau baju panjang, mau baju pendek, yang penting menutup aurat. Oke? Nah, baik. Jadi Islam dengan Sunda umpamanya nggak perlu dipertentangkan. Justru Islam dengan Sunda disatukan. Isinya Islam, bajunya Sunda. Betul nggak? Karena kalau dirusak luarnya bahaya. Pengen cantik, hatinya sudah cantik, ininya pengen cantik seperti hatinya, malah dirusak. Hidungnya disuntik, bibirnya di, pipinya di, alisnya di sulam, malah jadi jelek. Jadi kayak tadi di Sunda ada yang disebut hati itu manah. Manah itu bukan hanya organ, tapi manah itu berarti juga memanah, membidik sesuatu. Jadi kerja hati itu membidik sesuatu. Kalau Bapak melakukan panah, itu ada 2 yang dilakukan. Mencoba menyiapkan busur, menegangkan busur, tapi dengan kelenturan. Tidak boleh tegang. Di satu sisi tegang busurnya, di satu sisi lentur hatinya, fokus pada tujuan sampai pada sasaran. Luar biasa. Bukankah itu Islami? Baik. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang tadi, Bu, jangan lagi berebut tentang apa itu Islam, seperti apa. Yang penting bagaimana Islam itu mendarah daging dalam hidup kita. Kita sudah punya, dulu orang Sunda sudah ada somea, dedehan, asihan. Makanya Kiai Haji Endang Saifuddin Ansori almarhum bukan orang Sunda, tapi seorang guru besar yang ada di Sunda. Orang sana, orang Padang menyebut Islam itu Sunda, Sunda itu Islam. Tidak ada salahnya. Kalau Islam sebagai sebuah tatanan nilai, sebagai perilaku akhlak soleh, amal soleh, maka orang Islam sudah sangat beretika. Somea, dedehan, welasan, asihan, benar. Tapi Islam juga bukan hanya sekedar etika saja, bukan hanya sekedar akhlak saja, tetapi agama samawi juga syaratnya adalah ada utusan, ada kitab suci. Maka muncul Islam, diterima. Datang saja Wali Songo ke sini, mengajarkan kebaikan, pakai budaya. Yang tadi Ustadz Syarif ngomong tentang wayang, Aji Saka, ada Astina. Kalau di Sunda mah kawennya begini, gedong duwur kali semung pagulingan, ya sepeting trim, pepetetan samia murag, samia murag, balingbing lanjruk manis, sehingga datang ingkang kawinardi, sehingga datang ingkang kawursita. Sini gegelampai pun Raden Antarja ngapung ngawang-ngawang. Penonton salah tuh. Emang yang terbang siapa? Oh, ini saya kan dalangnya. Wayangnya sudah di atas, gampang dikebawahin lagi. Gedong duwur kali sabung pabulingan. Apa gedong duwur? Gedong luhur. Apa itu? Gedong luhur itu istilah yang lain masjid. Kali sabung pagulingan. Apa? Pagulingan itu hati, disambungkan hati dengan Tuhannya oleh masjid.
hilangkan samia murad. Sila hilangkan sifat-sifat kekanak-kanakan. Kalau Anda marah, masuk ke masjid. Kalau Anda susah, masuk ke masjid. Kalau Anda payah, Anda berat dengan kehidupan, masuk ke masjid. Wah, itu pepetetan samia murad. Hilangkan pepetetan sifat-sifat kekanak-kanakan di masjid. Baling bing lan jeruk manis, bulan bintang itu biasa simbol keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Masuk Islam enak, bukan hitam putih. Maneh salah, aing nu bener. Kamu salah. Oh, tidituna. Bukan awak tidituna, maneh can kaditu. Ada bedug enak kan, sekarang bedug dihilangkan, ngapain juga kan? Bedug bagus mengingatkan, tasora bedug batur tanda ges magrib ges nitarere ulin belakulon hibar layung ngajak muji kayang agung. Makanya bagus tuh bedug. Ada orang pupujian, hei anak-anak jangan pupujian kayak mesti di kampung, lu yang kampungan ngomong sekerjaan begitu. Itu anak sedang menginternalisasikan pelajarannya. Eling umat muslimat, dia sedang mendakwahi dirinya. Lama-kelamaan dia juga ngerti, oh sholat maghrib itu harus jadi kebutuhan kita ya. Biarkan dia pupujian, jangan dirusak. Nggak ada dari sononya, emang beda. Di sono korma, di sini kelapa. Di sono mah surga teh air, karena memang padang pasir di sana, peradaban Islam turun di sana. Di Sunda makan air menjadi surga, di mana-mana nggak kekurangan air. Jadi jangan diberantemkan, disatukan. Bungkusnya Sunda, isinya Islam. Intinya Aceh, Sabang, Merauke, semua di alam dunia ini semuanya bertauhid saja pada Allah. Intinya itu Allah akan melihat di dadamu ada apa. La ilaha. Oke, nyanyilah la ilaha illallah. Sudah cukup ilmunya mah. Yo. Ini nunggu nyanyinya sih dari tadi nih. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tempat menyembah dan tempat meminta. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak dan tak diberanakan. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah.
hamba-hamba Allah yang dimuliakan para pemirsa TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita telah merampungkan silaturahim pada hari ini dengan harapan mudah-mudahan kaum muslimin Indonesia semakin kuat dan berjaya. Amin. Komitmen kita adalah umat Islam, tetapi juga kita bangsa Indonesia. Kita adalah bangsa Indonesia, tetapi kita juga adalah umat Islam. Mari kita meneguhkan komitmen keislaman dalam bingkai kebangsaan. Sungguh budaya yang indah akan menjadi indah ketika dicangkok dengan ajaran Islam. Dalam keragaman dan perbedaan, mari kita sering menghargai satu dengan yang lain. Jangan terdengar lagi ada sering caci dan maki satu dengan yang lain. Amin, amin. Masih banyak yang harus kita hadapi. Bangsa-bangsa lain tidak semuanya inginkan keindahan dan kebaikan buat kita semuanya. Oleh karena itu, beral apa yang bisa kita lakukan, tunjukkan kepada dunia bahwa kita bangsa Indonesia masih ada. Mari kita bersatu. Daba bahari ari nyatukeun umat banyak. Siapkeun kejona jeung degeuna sok sina nyatu kabeh. Tanya nyatukeun umat. Tapi bukan itu. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tetap bersatu dalam keragaman. Amin. Kita bersama dalam perbedaan. Amin. Allah Subhanahu wa taala menolong kita semuanya. Hiduplah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Dengan damai Indonesiaku, insya Allah negeri ini akan tetap terjaga dalam kedamaian. Amin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Terima kasih guru-guru kita yang telah menyampaikan ilmu kepada kita dan pemirsa yang dirahmati Allah. Insya Allah besok kami akan kembali hadir dalam Damai Indonesiaku yang disiarkan secara langsung dari Taman Buni Sora, Kecamatan Wanayasa, Purwakarta, Jawa Barat bersama guru kita Kiai Haji Jujun Junaidi. Dan seperti biasa, selepas Damai Indonesiaku Anda bisa mengikuti program Butiran Ilmu yang akan menghadirkan Ustadz Khalil Nafis bersama kelompok Hijabers yaitu Naura. Saya Agung Izalhaq beserta kerabat kerja Damai Indonesiaku dan pendukung acara ini Sarung Wadimor mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita berdoa. Allahumma salli wa sallim amin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullul kulli birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Muji